Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 796-800. Saat ini, suara mendengung datang dari headset di telinga Murong Waner, dan kata-kata di dalamnya membuatnya benar-benar bingung. Laporan kepada wanita tertua, gerbang timur telah dibobol. Gerbang barat telah dibobol. Gerbang selatan telah dibobol. Dalam sekejap, pertahanan 4 gerbang kota berhasil ditembus. Pada saat ini, Murong Yi dalam keadaan linglung. Ini adalah fasilitas pertahanan yang dia pekerjakan oleh ahli militer terbaik untuk dikendalikan. Rasio pasukan di setiap lokasi telah dipelajari. Bukan sekedar menempatkan beberapa prajurit di satu tempat tanpa ada aturan, melainkan menata pasukan sesuai dengan seni perang. Nona, apakah kamu pernah dikalahkan? Gu Chen memegang tangannya dan tersenyum ringan. Murong Yi membanting headset ke tanah dan berteriak dengan marah, kalah? Sejak aku lahir, Murong Yi, tidak ada yang berani menyebut kata kekalahan di hadapanku. Jadilah ini yang pertama. Wanita ini telah menjadi sombong dan mendominasi selama bertahun-tahun, dan tidak pernah memandang pria manapun, karena dia merasa tidak ada pria di dunia ini yang lebih mampu dan lebih pintar darinya. Tidak ada orang yang bisa mengalahkannya dalam strategi. Dia begitu percaya diri sehingga dia merasa sedikit tidak menentu. Kemudian, Murong Yi menjentikan jarinya, dan semua master yang berpura-pura menjadi pelayan berkumpul dan mematuhi perintahnya. Para master di sini dapat dipandang rendah terlepas dari kekuatan internal tahap akhir mereka. Pada dasarnya, mereka semua berada di puncak kekuatan batin mereka, dan bahkan ada master di tahap awal alam transformasi. Apalagi ini baru angkatan pertama yang ditugaskan oleh keluarga Murong. Makanan pembuka di awal sudah begitu kuat. Tak heran jika ada yang mengatakan bahwa keluarga Murong punya kekuatan untuk mendominasi dunia. Murid biasa ini pasti mulai pada tahap akhir Neijin, dan umumnya berada di puncak Neijin, dan sejumlah besar dari orang-orang ini adalah raja militer yang keluar dari Kamhuben. Haha, hari itu aku bilang kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi dengan cara seperti ini. Gu Chen memandang sekelompok pria itu dan tersenyum ringan. Kamhuben dibawa keluar oleh Murong Waner, tetapi kam tersebut mengalami beberapa penyempurnaan di tangan Gu Chen. Dia bukan anggota militer, tetapi beberapa pertempuran sengit di utara semuanya berada di bawah komandonya. Sekelompok orang saling memandang. Jangan terlalu sok kenal di sini. Pernahkah kita bertemu sebelumnya? Kapten, menurutku dia terlihat familiar, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Rasanya seperti aku pernah melihatnya sebelumnya. Bukan kamu satu-satunya yang merasakan hal ini. Apakah kalian semua memilikinya? Murong Yi melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut, buang saja. Aku berkata bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kesenangan dari pernikahan ini. Ayo, ini hanya pernikahan. Ini hanya sebuah episode. Semua orang tidak ragu-ragu lagi, dan semua orang bersiap untuk bergegas maju. Gu Chen mengeluarkan topeng perak dan perlahan memasangnya di wajahnya. Jenderal terbang kota naga masih di sini, tapi pemuda masa lalu tidak terlihat. Sekelompok tentara dari Kamhuben yang hendak bergegas maju segera berhenti. Masing-masing dari mereka dengan cepat berlutut di tanah, menundukkan kepala dan berseru, Jenderal. Boom! Detik berikutnya, seluruh tempat menjadi gempar. Bahkan Murong Yi tidak menyangka bahwa Gu Chen akan memiliki prestise yang lebih tinggi dari dirinya di pasukan utara. Dia hanya tahu bahwa orang ini membantu keluarga Murong menyelesaikan beberapa pertempuran besar di wilayah utara, tapi sejujurnya, dia bukanlah anggota tentara wilayah utara. Mengapa dia disebut jenderal? Siapa jenderalnya? Murong Yi memandangi sekelompok orang itu dan berkata dengan marah. Gu Chen mengangkat pakaiannya, dan token komandan harimau tergantung di pinggangnya. Jika aku tidak pantas mendapatkan gelar ini, tidak akan banyak orang di luar sana yang bisa. Kata Gu Chen sambil tersenyum tenang dan arogan. Semua orang tercengang saat melihat token ini. Apakah ini? Apakah dia komandan harimau yang membuat banyak keributan beberapa waktu yang lalu? Dia dikenal sebagai pemimpin 100 jenderal. Tapi benda ini sepertinya hanya judul kosong. Hanya saja, tidak banyak berpengaruh, dan dikeluarkan oleh ibu kota kekaisaran secara pribadi. Meski tidak memiliki kekuatan militer, benda ini sangat menggertak 100 jenderal. Ia setingkat dengan Huo Kubing dari dinasti Han, Limu dari dinasti Tang, dan Yue Fei dari dinasti Song. 8 jenderal musuh, seluruh pasukan utara akan musnah. Untuk sesaat, semua orang memandang Gu Chen. Sesuatu telah berubah. Murong Waner berdiri di depannya dengan senyum bangga di wajahnya dan berkata, Saudari, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa dia berbeda dari pria lain. Meskipun dia tidak tinggal di tentara selama beberapa hari,
prestisnya di militer tentara adalah lebih tinggi dari saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa gelar Komandan Harimau hanyalah omong kosong belaka? Jika ibu kota kekaisaran tidak takut, bagaimana mereka bisa memberikan gelar sebesar itu kepada kepala 100 jenderal dan menjaga utara perbatasan seumur hidup? Tidak ada yang pernah menerima gelar ini. Lalu kenapa? Apakah menurutmu semua orang di Kamhuben akan mendengarkannya? Terlalu sombong bagi seseorang untuk datang ke rumah murongku dan membawa adikku pergi. Tiba-tiba, banyak orang datang dan keluar dari dalam dan luar rumah. Bahkan jika Gu Chen bisa melawan, menghadapi begitu banyak master, orang itu bisa tenggelam hanya dengan ludah. Tuan Murong memandang Gu Chen dengan tongkatnya dan berkata dengan suara yang dalam, keluarga Murong saya telah menjadi anggota keluarga kaya selama 800 tahun, dan tidak ada seorang pun yang bisa bertindak sombong di sini. Tidak peduli Anda seorang komandan harimau atau seorang komandan naga, tanpa persetujuan keluarga Murongku, kamu bukan apa-apa. Benarkah? Gu Chen memegang token di tangannya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Kamu benar, saya juga sangat tidak menyukai gelar ini. Jika kamu tahu apa yang terjadi, kamu masih punya waktu untuk pergi. Agar kamu tidak terlalu malu. Ku bilang, aku tidak pernah meremehkan lawan manapun, dan tolong keluarga Murong jangan meremehkanku. Kali ini, Gu Chen perlahan memasang cincin kepala naga di ibu jarinya. Tiba-tiba, semua orang merasakan aura pembunuh di sekitar mereka menjadi lebih berat. Bahkan Murong Waner sedikit terkejut. Ini adalah kedua kalinya dia melihat Gu Chen mengenakan cincin kepala naga. Terakhir kali dia memakainya, dialah yang membalikan keadaan dengan tenaganya dan membunuh 8 jenderal musuh di puncak gunung, menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Cincin kepala naga? Apakah kamu? Tuan Murong tiba-tiba berseru. Semua orang di Kamhuben juga merasakan aura pembunuh yang kuat. Mereka tahu betul siapa yang dibawa Gu Chen. Panggilan. Tiba-tiba, hembusan angin yang tak dapat dijelaskan bertiup kemana-mana, dan aura pembunuh yang kuat menghantam kami. Itu membuat semua orang yang hadir bergidik. 10 istana neraka. Gu Chen mengenakan cincin kepala naga, menyilangkan tangannya dan berkata dengan dingin. 10 istana neraka. Sebuah organisasi misterius yang sangat aktif di benua Eropa pada tahun lalu. Tidak ada yang tahu siapa yang mendirikan organisasi ini. Tidak ada yang tahu apa kekuatan tempur organisasi ini. Mereka hanya tahu bahwa tidak ada organisasi yang bisa menghentikan serangan 10 istana neraka. Dari sebuah organisasi kecil biasa-biasa saja, hanya dalam 1 tahun, itu telah mengungguli organisasi lain dalam daftar dan berhasil menduduki puncak daftar. Yang paling penting adalah 10 istana neraka adalah organisasi yang sangat kuat, tetapi baru didirikan untuk 3 orang tahun, dan menghilang secara misterius. Ketika keluar, muncul entah dari mana, dan ketika menghilang, ia juga menghilang entah dari mana. Tidak ada yang tahu kemana perginya organisasi ini, apalagi pendirinya. Namun siapa sangka organisasi misterius yang telah melanda seluruh benua Resia ini tiba-tiba muncul di rumah Murong. Kejam. Dalam sekejap mata, saat semua orang sudah tenang, beberapa orang lagi telah muncul di halaman. Salah satu dari mereka berdiri di belakang Tuan Murong, dengan pedang dan belati di lehernya. Semuanya mengenakan pakaian dan topeng hitam, jadi sulit untuk melihat seperti apa rupa mereka. Sekalipun 10 orang ini belum mengambil tindakan, mereka telah membuat banyak orang merasakan tekanan tak terlihat dan niat membunuh. Pada awalnya, Gu Chen mengandalkan 10 orang ini untuk mengalahkan pasukan musuh sekaligus dan berhasil mengubah angin. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya 10 orang ini dalam pertempuran. Meskipun ada banyak ahli di keluarga Murong sekarang, selama Gu Chen memberi perintah, diperkirakan penduduk 10 istana neraka akan membunuh semua orang di keluarga Murong, dan para master ini belum bereaksi. 10 istana neraka sama seperti kavaleri 13 Yan Yun yang dikomandoi oleh keluarga Luo di dinasti Sui ketika mereka menjaga Yuzu. Meski hanya ada 13 orang, setiap orang membawa busur besar dan memegang hudao, baju besi di sepanjang jalan. Juga tercatat dalam buku sejarah bahwa 13 penunggang kuda Yan Yun datang dan pergi seperti angin, membunuh orang yang tidak terlihat. Dengan 13 orang ini, mereka lebih baik dari ribuan tentara dan kuda. Apakah kamu Raja Istana Neraka yang pernah meratakan organisasi Eropa? Tuan Murong berkata dengan ekspresi heran. Ada juga pria bertopeng berpakaian hitam berdiri di samping Murong Yi. Pisau itu ditaruh di lehernya. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa menggorok tenggorokannya dengan satu pisau. Saya punya banyak identitas, dan ini hanyalah salah satunya. Gu Chen meletakkan tangannya di punggung dan tersenyum ringan. Beberapa orang mengira dia mengandalkan reputasi keluarga Gu untuk mencapai posisinya sekarang, namun siapa sangka di antara sekian banyak identitasnya, masing-masing identitasnya ratusan kali lebih kuat daripada identitas putra mahkota keluarga Gu. Aku ingin membawanya pergi, kata Gu Chen dengan tenang. Tidak, kata Murong Yi dengan semangat, jika dia pergi,
pernikahan antara keluarga Murong dan keluarga Nalan akan hilang. Apakah aku sedang bernegosiasi denganmu? Aku hanya memberitahumu. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan aku tidak mengerti aturannya dan membawanya pergi tanpa memberitahu. Kemudian, Gu Chen menjentikkan jarinya. 1 detik, orang-orang dari 10 istana nerama tersebar di seluruh lorong utama seluruh halaman. Detik berikutnya, 10 orang ini berada di depan Murong Waner. 10 istana neraka. Selamat datang kembali ke Jiangsu, Nyonya. 10 orang itu berkata serempak dengan tangan terkepal dan kepala menunduk. Murong Waner mungkin satu-satunya dalam sejarah yang bisa membuat 10 master top ini berlutut di tanah untuk memberi penghormatan kepada seorang wanita. Hei, kita sudah bubar. Demi kamu, aku terlalu malu untuk tidak memanggil kembali semua saudaraku. Jika kamu tidak memberiku 10 atau 8 anak kali ini, kamu masih kejam padaku. Gu Chen melingkarkan lengannya di pinggangnya dan terkekeh. Murong Waner mengangkat tangannya dan memukulnya. Aku benci, ada begitu banyak orang di sini, kenapa yang kamu bicarakan selalu omong kosong? Saya tidak hanya ingin berada di depan begitu banyak orang, dan di depan semua orang di dunia, saya terpaksa mencuri pernikahan ini. Adapun konsekuensinya, datanglah kepada saya di Jiangsu. Jika kamu ingin memulai perang, aku, Gu Chen selalu bersamamu. Setelah mengatakan itu, dia langsung membawa Murong Waner ke pelukannya. Seperti seorang putri dan membawanya ke depan semua orang. Selama 10 istana neraka ada di sini, Gu Chen tidak perlu khawatir pembunuh keluarga Murong yang bersembunyi di kegelapan akan menembak tanpa izin. Apa yang dia katakan barusan sama dengan menyatakan perang dengan keluarga Murong demi Murong Waner, atau dia harus menyembunyikan masalah ini di perutnya dan menanggungnya. Atau, cukup mobilisasi pasukan dan kuda langsung ke Jiangsu untuk bertabrakan dengan kedua kekuatan tersebut. Tentu saja, kemungkinan hal ini hampir nol. Bahkan jika ada konflik antara dua keluarga besar, hal yang paling bisa mereka lakukan adalah mengirim pembunuh secara pribadi untuk melakukan sesuatu. Jika terjadi perkelahian, bukankah akan berujung pada konfrontasi antara utara dan selatan? Selama Murong Waner berhasil dibawa kembali ke Jiangsu kali ini, keluarga Murong akan benar-benar dipermalukan setelah menghabiskan begitu banyak sumber daya manusia, keuangan, dan material. Kota Fengtian dikelilingi rapat, tetapi mereka tidak menyangka Gu Chen akan memimpin beberapa orang sederhana bola-bali di tempat di mana pengaruh keluarga Murong ada di mana-mana. Sayang sekali. Keluarga bangsawan No. 1 yang bermartabat di utara telah menderita kerugian besar di tangan Gu Chen. Jika berita ini menyebar, lingkaran keluarga bangsawan akan tertawa terbahak-bahak. Yang paling bangga pastinya adalah keluarga Gu. Mereka mendapatkan reputasi yang baik tanpa alasan. Lagi pula, Gu Chen juga anggota keluarga Gu. Sekarang dia menjadi pusat perhatian di luar. Bukankah mungkin keluarga Gu, yang saat ini dalam bahaya, telah ditarik tanpa terlihat? Sebelumnya, lelaki tua itu hanya peduli pada cucunya, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia begitu kuat dan merupakan pendiri 10 istana neraka yang pernah paling ditakuti di Eropa. Dia sangat bahagia sampai dia akan mati. Dengan cucu dewa yang hebat, selama dia bisa melihat kembali keluarganya, dia akan hidup setidaknya selama 3 generasi. Sekarang ekspresi wajah Murong Yi sama memalukannya dengan yang dia inginkan. Dia yakin dia bisa sukses mengadakan pernikahan kali ini dan telah mengerahkan semua pasukan dan kuda di sekitar kota Fengtian. Tapi dia masih tidak bisa melihat ke arah Gu Chen. Dia seperti embusan angin, datang dan pergi tanpa jejak. Dia melihat sekeliling dengan teleskop di lantai 2 begitu lama, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saat ini, Murong Yi juga mengerti. Betapa bodohnya dia, betapa menakutkannya lawan yang dihadapinya, tapi lucunya dia tidak menganggapnya serius dari lubuk hatinya. Di luar pintu, barisan tentara dengan senjata berdiri di depan Gu Chen. Ketika dia mengambil langkah maju, orang-orang ini mundur selangkah. Orang-orang ini semua adalah tentara Kam Huben. Jika dia tidak memakai topeng, tidak ada yang akan mengenalnya, dan dia bahkan tidak akan bisa menembak. Tapi begitu dia memakai topeng, tidak ada yang akan tahu bahwa Gu Chen berada di perbatasan utara. Seseorang yang berbaris langsung dengan pasukan tunggal dan mengalahkan pasukan musuh. Bahkan Korps Eropa tidak dapat menghentikannya, apalagi Kam Huben di depannya. Selain itu, orang-orang ini pernah tinggal dan makan bersama Gu Chen selama beberapa hari. Mereka bahkan meningkat dalam pertempuran, dan kekuatan mereka secara keseluruhan berubah. Bagaimana orang-orang ini bisa menjadi musuh Gu Chen? Murong Yi sangat pintar sehingga dia bingung sejenak. Tidak baik memobilisasi resimen mana yang harus dia gunakan, tetapi dia harus mengerahkan batalion Huben yang terkuat. Bahkan jika dia mengerahkan batalion Huben, semua orang yang dia kirim mengenal Gu Chen. Bagaimana semua orang bisa melakukan sesuatu? Pertempuran terkenal di utara, pertempuran klasik dan seru seperti mengalahkan sejumlah besar dengan jumlah kecil dan bangkit kembali melawan angin,
adalah kehormatan yang diperoleh Batalion Huben di bawah komando Gu Chen, yang mengalahkan pasukan musuh. Dengan kata lain, jika Gu Chen dan 10 Istana Neraka tidak melakukan intervensi saat itu, masih belum diketahui apakah akan ada Camp Huben dalam sejarah. Hal yang paling penting adalah bahwa orang-orang ini berhutang nyawa pada Gu Chen. Kalian ingin menghentikanku? Gu Chen berjalan keluar halaman sambil menggendong Murong Waner, dan tersenyum ringan sambil melihat ke arah tentara Camp Huben yang mundur selangkah demi selangkah. Hentikan dia. Orang-orang ini tidak mampu. Salut! Pria yang memimpin berseru sambil meletakkan senjatanya. Semua orang juga meletakkan senjatanya dan memberi hormat pada Gu Chen. Terima kasih. Kemudian, di bawah tatapan semua tentara, Gu Chen memimpin Murong Waner menuju pinggir jalan. Lan Wancheng sudah menunggu di sini dengan mobilnya. Adapun ke-10 Istana Neraka dan yang lainnya, mereka masih berada di halaman rumah Murong, menunggu sampai Gu Chen pergi untuk pergi jauh. Setelah Gu Chen naik mobil, Lan Wancheng segera mengambil tempat duduk di barisan belakang. Saudara Chen, kita harus melewati gerbang mana untuk meninggalkan kota? Kita tidak bisa terbang dengan pesawat sekarang, dan jalur kereta api diblokir. Bagaimana kita bisa kembali ke Jiangsu? Lan Wancheng bertanya, duduk di barisan belakang dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia hanya memikirkannya sebentar, pergi dari gerbang barat, lewati Hulin, dan naik perahu. Naik perahu? Itu tidak akan mungkin untuk waktu yang lama, tapi sekarang sepertinya itu satu-satunya pilihannya adalah naik perahu. Saya harap kita bisa sampai ke Jiangsu dengan lancar. Pasukan Simen adalah yang terlemah, dan mereka pada dasarnya adalah saudara dari Camp Huben. Meskipun mereka tidak mengenal Gu Chen, Murong Waner dan yang lain harusnya saling kenal. Alasan mengapa Gu Chen menyuruh orang memeriksa kekuatan 4 gerbang kota Fengtian pada awalnya sebenarnya untuk memberi mereka kemunduran. Keempat gerbang kota ini telah lama rusak. Bahkan jika mereka membiarkan Gu Chen dan yang lainnya melarikan diri, bukankah ada alasan untuk kembali dan memulihkan hidup mereka? Semuanya dalam pertimbangan Gu Chen. Dia tidak bisa membahayakan saudara-saudara di Camp Huben hanya karena urusannya sendiri. Di halaman. Setelah 10 Istana Neraka mendengar Gu Chen pergi, mereka perlahan saling memandang dan bersiap untuk pergi. Evakuasi. Mereka datang dengan tenang, dan ketika mereka pergi, mereka juga berencana untuk pergi dengan tenang. Setelah 2 orang yang memegang Murong Yi dan Tuan Murong mengambil pedang mereka dan hendam pergi. 6 gerbang. Ini adalah kekuatan tempur tertinggi dari keluarga Murong. 6 master dari 6 gerbang jauh lebih kuat daripada 6 budak pedang dari keluarga Kong. Melihat ke-10 Istana Neraka hendak pergi, ke-6 orang itu melompat turun dari lantai 2, dan kedua belah pihak langsung mulai bertarung. Kedua belah pihak memiliki kemampuan tempur tingkat atas, dan 6 gerbang juga merupakan kartu truf yang disembunyikan keluarga Murong secara diam-diam. Jika mereka masih tidak dapat menghancurkan 10 Istana Neraka, mereka mungkin hanya perlu mengirim monster tua dari keluarga untuk mengendalikan rumah. Setiap keluarga memiliki 1 atau 2 tuan yang sangat kuat, yang kekuatannya setidaknya harus berada di tahap tengah alam fana untuk menjadi monster tua di kota. Bang, bang. Kecepatan pedang yang ditembakkan oleh kedua belah pihak sangat cepat. Semua orang hanya bisa melihat semburan cahaya pedang dan tidak bisa melihat dengan jelas gerakan orang-orang ini. Dalam pertempuran jarak jauh, senjata mungkin lebih berguna, tetapi dalam pertempuran jarak dekat seperti ini, senjatamu tidak akan seefektif pisau mereka. Saat Anda menarik pelatuknya, tenggorokan Anda mungkin sudah ditutup dengan pisau. Bang! Saya melihat 2 orang dari 6 gerbang diusir dari kerumunan dengan beberapa pisau, dan kemudian semua orang di 10 istana-istana menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Bahkan setelah melakukan tindakan terhadap 6 gerbang, 2 orang mati di tanah. Kedua orang ini ditikam di tenggorokan. Kembalilah! Ketika Tuan Murong melihat orang-orang ini masih berencana untuk terus mengejar, dia langsung memarahinya, kamu tidak sehebat yang lain, tetapi kamu masih ingin terus mengejar. Apakah kamu ingin semua orang dari 6 gerbang musnah? Semuanya ada di wilayahmu sendiri. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka, ini sudah menunjukkan masalahnya. Semua orang menundukkan kepala, mungkin mereka belum pernah dipermalukan seperti ini sejak berdirinya 6 gerbang. Jika salah satu dari 10 Istana Neraka begitu kuat, bukankah tidak terbayangkan bahwa Gu Chen, Raja Istana Neraka, memiliki keterampilan yang lebih seperti hantu? Dia masih seorang pemuda berusia 20-an. Biasanya di usia ini, bisa memasuki tahap kekuatan batin sudah merupakan sebuah anugerah, namun di usia ini, kekuatannya sudah mencapai level yang membuat semua orang tercengang. Kekuatan umum dari 6 gerbang berada di sekitar puncak kekuatan internal. Tanpa kekuatan ini, tidak mungkin disebut sebagai kekuatan tempur terkuat dari keluarga Murong. 10 Istana Neraka ini bahkan belum dirugikan. Tapi ini bisa menjelaskan betapa kuatnya ke-10 Istana Neraka ini. Pantas saja 2 tahun pertama menjadi mimpi buruk bagi seluruh organisasi Eropa,
karena jika 10 istana neraka ingin naik, mereka harus mengusir setiap organisasi satu persatu, hampir membunuh organisasi-organisasi tersebut hingga tidak ada cara untuk melarikan diri. Namun pada akhirnya dibubarkan karena alasan yang tidak diketahui. Alhasil, mereka berkumpul kembali di rumah Murong hari ini. Paman Hai, pergi dan minta monster tua itu keluar. Aku tidak percaya keluarga Murong kita tidak bisa menghadapi ke-10 istana neraka. Mengundang monster tua yang mengendalikan rumah keluarga keluar dari gunung pasti merupakan saat ketika keluarga sedang menghadapi bencana, jika tidak maka akan sulit untuk mengundang monster tua ini keluar. Saat pengurus rumah tangga di sebelahnya hendak berbalik dan masuk ke dalam rumah untuk menelepon, dia mendengar suara kitab Buddha datang dari luar pintu. Amitabha, saya menyarankan wanita tertua untuk berhenti di sini. Jika pertengkaran terus berlanjut, kedua belah pihak akan sangat menderita, dan keluarga Murong Anda mungkin tidak bisa menang. Semua orang melihat ke arah pintu. Orang yang datang tidak lain adalah Biksu Yideng. Dia telah turun gunung sejak pagi hari. Baru sekarang setelah Gu Chen membawa Murong Waner, dia tiba di sini membersihkan kekacauan itu. Guru Yideng. Ketika Murong Yi melihatnya, dia harus bersikap sopan dan hormat sebelumnya, tapi sekarang ada sedikit ketidakpuasan di matanya. Jika dia tidak membawa Gu Chen masuk dan membiarkannya berkeliaran di sekitar kota, keluarga Murong pasti sudah berhasil menangkapnya sejak lama, dan masalah ini tidak akan terjadi seperti ini. Jadi sekarang Murong Yi menyalahkan semua konsekuensinya padanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Orang itu memberimu apa? Kamu bersedia putus dengan keluarga Murong demi dia? Obat apa yang kamu jual di labu? Anda tahu, jika bukan karena keluarga Murong, biksu ini tidak akan bisa mendapatkan pijakan di kota Fengtian, dan mustahil membangun kembali kuil kuda putih. Dia hanya membuat prediksi yang berani ketika melihat bahwa Murong Yi yang saat itu masih kecil, akan menjadi orang besar. Tetapi, bahkan tanpa prediksi Biksu Yideng, dia akan tetap pintar dan cakap seperti dia sekarang. Hanya saja Biksu Yideng menceritakan masalah ini sebelumnya, jadi di mata semua orang, biksu ini seharusnya memiliki hati yang sama dengan keluarga Murong. Bagaimana dia bisa membantu Gu Chen saat ini? Amitabha, apa yang dilakukan biksu malang ini adalah masalah surga, dan apa yang diputuskan oleh wanita tertua adalah sesuatu yang bertentangan dengan surga, jadi biksu tua hanya bisa dengan berani menasihati wanita tertua tentang masalah ini. Mari kita lepaskan saja. Sejak bertemu dengan kedua saudara perempuan itu 20 tahun yang lalu, Biksu Yideng sebenarnya telah melihat nasib kedua saudara perempuan itu, belum lagi Murong Yi, yang ditakdirkan untuk menjadi orang yang terkenal sepanjang zaman. Adapun takdir Murong Waner sangat berbeda dengan kakaknya. Murong Yi adalah tipe orang yang pintar dan cakap, dan satu orang bisa mengangkat separuh langit. Namun sebagai seorang adik perempuan, bedanya nasibnya adalah dia tidak bisa berbuat banyak sendirian, tapi dia bisa membantu orang lain melakukan banyak hal. Seperti pepatah dalam permainan, Murong Yi mungkin adalah pemain serba bisa dan bisa unggul di jalur manapun, tapi Murong Waner memiliki keterbatasan yang besar. Dia hanya bisa menjadi pendukung medali emas. Dengan kata lain, dia bisa menjalani kehidupan biasa dan menikah, atau dia bisa tetap berada di sisi Gu Chen dan menyaksikan bagaimana dia menguasai dunia. Menjadi tangan kanan terpenting dalam hidupnya. Jika seorang pria ingin melakukan sesuatu yang besar, dia pasti tidak akan bisa melakukannya tanpa seorang wanita. Dan kebetulan Gu Chen kekurangan seorang wanita yang bisa mengendalikan seluruh pasukan. Qiu Yu dapat membantunya menstabilkan bisnisnya, dan Sang Guan Ying dapat memainkan peran sebagai istri yang berbudi luhur di rumah, tetapi yang sebenarnya dia butuhkan adalah seorang wanita yang dapat mengajaknya keluar dan mendukung adegan tersebut. Lepaskan. Tahukah kamu bahwa pernikahan ini adalah sesuatu yang telah lama dikerjakan dengan keras oleh kedua keluarga kami? Ini telah membawa kerja keras 3 generasi keluarga Murong saya, dan kamu ingin aku melepaskannya? Murong Yi sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam. Bukan karena Murong Yi tidak mau menikah menggantikan adiknya, tapi begitu dia menikah sekarang, kemungkinan besar keluarga Murong akan mandek dan tidak bisa bergerak. Maju. Setelah menikah, dia akan menjadi seorang istri dan seorang ibu. Saat itu hatimu akan berubah. Tidak lagi terpusat pada keluarga Murong, dan Murong Yi bisa duduk di sana. Dia hanya bisa dengan paksa mendorong perkembangan kedua perusahaan, sehingga semuanya bisa seimbang. Ini jauh lebih sulit daripada mendorong keluarga Murong untuk mendaki, jadi jika Murong Yi menikah, kemungkinan besar masa puncaknya adalah sekarang. Undang monster tua itu untuk keluar. Selain itu, mobilisasi orang-orang dari timur kota untuk memberikan dukungan segera. Saya tidak percaya dia bisa melarikan diri dari kota Fengtian. Tepat ketika pengurus rumah tangga hendak pergi dan mengerahkan pasukannya, Tuan Murong segera menghentikan pengurus rumah tangga tersebut. Dia menatap ke arah luar pintu besi dan berkata dengan suara yang dalam, karena saudara di luar pintu ada di sini, ayo masuk.
Dia melihat seorang pria berjubah hitam masuk dari pintu dengan kepala menunduk. Dia berpakaian hitam. Tidak jelas seperti apa dia. Orang tua, aku tidak bertemu denganmu selama 20 tahun. Bagaimana kabarmu? Dia berkata sambil perlahan mengangkat kepalanya. Ketika Tuan Murong melihat wajah pria itu, dia langsung membeku dan berseru, "Kamu? Aku melihatnya dengan benar, kan? Bagaimana kalau memberiku wajah? Mari kita lupakan masalah ini." Pria berjubah mengeluarkan sebatang rokok dari tasnya dan menyerahkannya. Ternyata itu adalah sebungkus rokok emas, khusus. Rokok ini hadir dalam dua warna, satu dalam kemasan emas dan satu lagi dalam kemasan putih. Rokok putih sulit ditemukan, apalagi yang berwarna emas ini. Itu adalah penawaran khusus emas yang hanya dapat ditarik oleh figur tingkat pemimpin No. 1. Semua orang juga berdiri satu demi satu dan melihat ke sini dengan rasa ingin tahu. Semua orang sedikit penasaran siapa pria dengan rokok penawaran khusus emas ini. Sebelumnya, Gu Chen hanya menggambar penawaran khusus berwarna putih dan identitasnya sudah sangat menakutkan. Raja Neraka dari 10 istana neraka baru saja menarik penawaran khusus berwarna putih. Lalu bukankah pria di depannya lebih kuat dari Gu Chen? Karena kamu bilang begitu, mari lupakan saja. Tuan Murong mengangguk sedikit, dengan sedikit keringat dingin di dahinya. Mendengar ini, Murong Yi di sebelahnya tertegun sejenak. Lupakan. Kamu bilang biarkan saja seperti ini. Untuk mempersiapkan pernikahan ini, keluarga Murong mengurus begitu banyak, berusaha keras, dan membuang banyak waktu, lalu membiarkan Gu Chen membawanya pergi seperti ini. Memalukan sekali. Sekarang jika mereka mengirim orang untuk mengejar dan mencegatnya, akan mudah untuk mengejar Gu Chen dan merebutnya kembali. Tapi saat ini, Tuan Murong menyerah begitu saja karena perkataan pria berbaju hitam di depannya. Hal ini membuat Murong Yi bingung. Sejak kapan kakeknya menjadi begitu mudah diajak bicara? Tentu saja, jika keluarga Murong bersikeras melakukan ini, maka aku akan menemanimu. Pria berjubah hitam itu menundukkan kepalanya, menarik topinya dengan tangannya dan tersenyum ringan. Dengan kalimat ini, Murong Yi dengan jelas melihat kakeknya sedikit gemetar, yang membuatnya semakin bingung siapa pria di depannya. Biarkan saja seperti ini, kata tua-tua Murong lembut sambil memegang tongkat dengan kedua tangannya. Biksu Yideng berdiri di samping dan memutar-mutar manik-manik di tangannya dan tersenyum pahit. Amitabha, lelaki tua ini memang orang yang mengetahui keadaan saat ini. Kata-katamu telah menyelamatkan banyak nyawa dari bencana. Pria berjubah hitam berkata sambil melambaikan tangannya, "Oke, mari kita akhiri masalah ini. Adapun semua konsekuensi dan kerugian yang ditimbulkan, keluargamu bisa menulis laporan. Aku akan mengganti kerugianmu berapapun jumlahnya. Biarkan para junior sendiri, kalau begitu, kita yang lebih tua, tidak akan berpartisipasi, kan?" Orang tua itu juga tersenyum canggung. Itu lebih baik. Setelah mengatakan itu, pria berbaju hitam itu berbalik dan berjalan keluar pintu, tetapi ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti. Jika penembak jitu di lantai atas tidak meletakkan senjatanya, saya akan marah. Ketika Tuan Murong mendengar ini, dia segera berbalik dan melihat ada lubang senjata hitam di dalam lubang drainase di lantai paling atas. Sejujurnya, jika dia tidak mengetahui ada penyergapan di sana, lelaki tua itu tidak akan bisa melihat lubang peluru di sana. Evakuasi semua orang di sekitarmu. Pria berbaju hitam itu melirik sedikit dan mengangguk ke arah lelaki tua itu, kamu masih bijaksana. Siapa yang bisa kamu lindungi dengan semua hal mewah ini? Begitu banyak orang. Lockdown di seluruh kota, saya masih datang dan pergi dengan bebas. Kalimat ini tidak terlalu berbahaya, tapi sangat menghina. Murong Yi telah mempersiapkan diri dengan hati-hati begitu lama di seluruh kota Fengtian. Ada penyergapan di hampir setiap persimpangan. Tapi yang tidak dia duga adalah tentara biasa ini hanya bisa menghentikan orang biasa dan bukan tandingan para ahli itu. Gu Chen telah menamparkan wajah keluarga Murong sekali di depan umum, tetapi pria berjubah hitam ini juga menamparkan wajah keluarga Murong. Lagi pula, dia juga raksasa di utara, bisakah dia menyelamatkan mukanya? Amitabha, biksu malang ini juga ada urusan, aku pergi dulu. Hal ini membuat Murong Yi sangat marah. Hampir semua ahli dari seluruh keluarga, kecuali monster tua itu, hadir. Tapi mereka ditakuti oleh satu orang. Kakek, kenapa? Murong Yi menoleh dan menatap kakeknya dengan penuh tanda tanya. Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan Murong Yi, tapi berbalik sedikit dan melihat kedua pria parubaya di sampingnya, yang merupakan pengawal pribadinya. Bagaimana? Pria parubaya di sebelahnya menyeka keringat dinginnya dan berbisik, orang ini setidaknya berada di tahap akhir alam fana, dan bahkan telah mencapai puncak alam fana. Tidak hanya itu. Pria parubaya lainnya dengan suara yang dalam, ada aura yang sangat kuat di luar pintu, menandakan bahwa dia tidak datang sendirian.
Untuk seorang Master Fana yang berada di tahap akhir, atau mendekati puncak kekuatan, hampir tidak ada penonton yang bisa menjadi lawannya. Bahkan jika ada penembak jitu secara diam-diam, diperkirakan jika penembak jitu itu melakukannya, dia tidak bisa memukulnya, tapi mereka telah membunuh Tuan Murong sekaligus. Menghadapi begitu banyak orang, mustahil bagi lawan untuk melawan Anda secara langsung. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menangkap orang tua itu. Siapakah yang bisa menjadi lawan di tahap akhir alam fana? Meskipun keluarga Murong telah mengerahkan sejumlah besar pasukan, di hadapan para master alam transformasi fana ini, mereka hampir semuanya adalah gerombolan tikus. Tentu saja, keluarga Murong bukannya tanpa penguasa alam transformasi fana. Di antara 3 monster tua yang mengendalikan rumah, 2 berada di tahap tengah alam transformasi fana dan 1 berada di tahap akhir alam transformasi fana. Dengan kata lain, hanya dengan meminta ketiga orang ini untuk mengambil tindakan, pria berjubah hitam itu dapat ditindas. Tapi butuh waktu untuk mengundang orang-orang ini keluar. Meskipun Tuan Murong bukan seorang seniman bela diri, dia bisa merasakan aura pembunuh yang kuat. Ketika pihak lain mengatakan bahwa mereka ingin memberinya wajah, itu sebenarnya bukan lagi negosiasi, tetapi hampir sebuah pemberitahuan. Ini hanya untuk memberi keluarga Murong kemunduran yang layak. Dia sudah kembali, kata Tuan Murong dengan suara yang dalam dengan alis berkerut. Murong Yi bertanya dengan curiga, siapa dia? Gu Yanzi. Mungkin tidak banyak orang yang tahu namanya sekarang, tapi 20 tahun yang lalu, hei, kamu bisa bertanya pada ayahmu seberapa kuatnya dia. Setelah mendengar nama ini, Murong Yi juga sedikit mengangkat alisnya, pria yang hampir membawa keluarga Gu ke puncak. Meskipun dia seorang wanita, dia masih mendengar tentang hal-hal ini, dan itu juga satu-satunya saat keluarga Gu memiliki harapan untuk berdiri, mereka hanya melewatkan kesempatan. Ya, saya tidak menyangka dia akan kembali setelah menghilang begitu lama. Tahukah Anda mengapa Kam Huben begitu kuat di antara tentara utara? Lelaki tua itu memegang kruknya dengan kedua tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, karena beberapa dari mereka adalah orang yang sama yang ada di tangannya saat itu. Saat dia menghilang secara misterius, sebagian besar tentara keluarga Gu runtuh, dan beberapa dari mereka bergabung dengan kita, keluarga Murong. Jadi, hidup ini adalah sebuah lingkaran, berputar-putar, semuanya berhubungan. Setelah Gu Yanzi menghilang secara misterius tahun itu, 100.000 dari 300.000 tentara keluarga Gu menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu kemana perginya 100.000 orang ini. Dia juga meninggalkan keluarga Gu pada saat itu. Jelas tidak mungkin memberi makan pasukan yang berjumlah 100.000 orang. Jika dia memiliki kemampuan untuk memberi makan begitu banyak orang, maka berita tentang dia akan terdengar di dunia kapan saja. Namun, dia menghilang selama 10 hingga 20 tahun, dan tidak ada berita tentang dia di dunia. Hanya dapat dijelaskan bahwa dia juga memecat 100.000 orang itu, dan sebagian kecil dari mereka dipindahkan dari keluarga Gu ke keluarga Murong. Inilah sebabnya kekuatan tempur keluarga Murong meningkat begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir. Lalu kenapa dia telah menghilang selama 20 tahun? Bahkan jika dia pernah sangat kuat, bagaimana dia masih bisa membuat gelombang setelah sekian lama? Dia hanya bekerja sendirian sekarang. Kamu harus ingat bahwa harimau selalu berjalan sendirian, dan sampah hidup berkelompok. Begitu berita keluarnya dia dari gunung diketahui, mungkin harimau di Kam Huben akan membelot. Kamu benar-benar mengira kekuatan besarnya akan hilang setelah dia lama menghilang, kata lelaki tua itu dengan ekspresi serius. Matanya penuh kekhawatiran. Begitu Gu Yanzi keluar, mungkin tatanan yang telah ada dalam keluarga bangsawan selama 10 atau 20 tahun akan rusak. Sekarang pernikahannya sudah setengah jalan, semua orang ingin melihat bagaimana keluarga Murong berakhir. Murong Waner sudah melarikan diri. Jadi siapa yang akan dinikahi Nalange? Oleh karena itu, keluarga Murong pun terus meminta maaf kepada keluarga Nalan, berharap mendapat pengertian dari mereka. Namun, Nalange terlihat sangat marah di permukaan, namun hatinya bahagia. Sejak Murong Waner pergi, bisakah aku mengatur sisa waktu sendiri? Orang tua itu dan anggota keluarga Nalan semuanya saling memandang, mereka tidak tahu apa yang orang ini rencanakan. Tuan Nalan, apa yang akan kamu lakukan? Nalange mengambil mikrofon dan berkata sambil tersenyum, karena Nona Murong ketiga memiliki keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu keluarganya demi cinta, mengapa saya tidak bisa? Saya sangat berterima kasih padanya karena telah memberi saya har berharga hari ini. Saya mendapat pelajaran yang hampir membuat saya menyesalinya seumur hidup saya. Dia masih memegang mikrofon dan mengalihkan pandangannya ke sudut, menatap Yi Xinrong yang masih menyeka air mata miliknya. Dia menangis dan berkata sambil tersenyum, kamu. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku akan menanggungnya bersamamu, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Boom!
Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke sudut, dan Yi Xinrong masih sedikit lega. Aku. Dia menunjuk dirinya sendiri dengan jarinya dan berkata dengan lembut. Nalangnya sedikit mengangguk, ya. Itu kamu? Kemarilah. Yi Xinrong ragu-ragu selama beberapa detik, lalu perlahan berdiri dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia tidak tahu siapa yang membuat suara gemuruh itu. Wajah anggota keluarga Nalan sedikit berubah ketika mereka melihat ini, dan beberapa bahkan ingin segera menarik wanita ini ke bawah. Bahkan jika Nalangnya tidak bisa menikahi Murong Waner hari ini, Nalangnya tidak bisa begitu saja menikahi seseorang wanita yang tidak memiliki keluarga latar belakang. Bersambung.